Oke, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, kali ini saya mau jual lagi nih. Kebetulan karena di video saya sebelumnya sudah pernah saya ceritakan itu saya sempat kehilangan drone ya. Jadi nantinya akan ada beberapa part atau beberapa micin yang mau saya rakit kemudian saya jual ya, untuk nutupin micro drone yang kemarin sempat hilang itu. Jadi ini salah satunya yang mau saya coba jual ya, saya rakit. Kebetulan ada part-part yang memang udah nggak kepake, kemudian saya rangkai dan hasilnya kira-kira ini. Jadi ini micin brushed ya, ini cocoknya buat pemula yang mau baru terjun ke dunia FPV. Ini cocok banget. Kenapa cocok banget? Karena memang secara harga yang pertama itu nggak terlalu mahal, itu yang paling terpenting ya. Kemudian membiasakan diri dengan orientasi untuk drone manual atau drone racing seperti ini, karena ini karakteristiknya kalau di drone FPV itu berbeda dengan drone aerial ya. Kemudian kalau misalkan udah biasa atau udah bisa akro misalkan ya, pakai menggunakan brushed ini, baru beranjak ke brushless, kemudian ke baterai yang lebih besar atau yang ke propeller lebih besar ya. Oke, balik lagi ya ke sini. Jadi ini micin brushed ya, brushed 65 mm framenya. Motornya ini pakai motor standar ya, motor micin 65 mm. Ini pakai motornya LDARC King Kong ya, 17.600 kV. Terus untuk kameranya ini juga kamera FPV sejuta umat buat micin brushed ya, yaitu Ishin TX06. Untuk propellernya ini pakai Hagiprop 4 blade ya. Kenapa kok 4 blade? Karena biar kontrolnya lebih gampang, karena ini ditujukan buat pemula. Untuk FC-nya ini pakai Woplite yang udah saya flash ya. Jadi ini udah bisa acro dan udah bisa angle mode ya. Jadi cuma dua mode itu, karena memang yang biasa dipakai cuma dua mode itu ya, angle sama acro. Defaultnya dia saya set acro ya. Kenapa acro? Karena memang kebanyakan saya terbangnya acro ya, udah nggak pernah terbang angle. Jadi defaultnya itu acro, tapi bisa diganti menjadi angle mode ya. Nanti saya tunjukkan caranya. Terus untuk konektor baterainya ini pakai PH 2.0 ya, pakai JST biasa. Tapi ini udah solid pin ya. Ini udah solid pin, bukan yang biasa. Jadi ini cukup bagus untuk mengurangi voltage shock ketika baru pertama kali arming. Untuk kanopinya ini pakai kanopinya Beta FPV ya. Oke, nanti yang didapat tuh apa aja? Nah, ini yang didapat, yang pertama ini baterai ya. Ini dapatnya itu baterai 300 mAh LiAV. Terus dapat kanopi juga nih, ada kanopi Orodo Wall, kemudian ada kanopi cadangan. Tapi ini yang modelnya ke expose ya. Jadi kurang cocok buat pemula, takutnya nanti crash, kena FC-nya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, saya pakai ini crash bolak-balik juga nggak ada masalah. Saya rekomendasi sih pakai yang Orodo Wall ini karena ringan banget. Itu akan membantu ngeboost performance dari si micin itu tadi. Terus ini ada obeng seperti biasa. Terus ada ini ada baterai checker. Ini ada baterai checker ya. Ini ada baterai checker. Itu cara ngeceknya tinggal ini dicolokin aja nih ke sini. Nanti akan ketahuan berapa voltasenya. Nah, berapa nih? 3,8 ya. Oke, dapat juga ya baterai checker. Lumayan, ini jarang nih dapat, kalau kalian beli baru pun juga nggak bakal dapat kayak gini. Oke, ini obeng yang tadi. Untuk kanopinya itu dapat dua ya, yang Orodo Wall sama ini yang 3D print ya. Terus ada nih charger tapi cuma satu port ya. Terus ada pencongkel propeller.
Terus oh ini juga saya sertakan ya konektor aslinya bawaannya, cuman ini bukan solid pin ya ininya di jarumnya. Jadi ini cuman ini lebih panjang kalau misalkan kalian butuh, tapi sebenarnya sih ini cukup sih. Yang ini kan agak pendek ya, yang ini panjang, tapi mending pakai yang ini karena ini udah solid pin ya, lebih bagus lah daripada yang bawaan dari pabriknya. Terus dapat cadangan propeller Haki prop. Ini prop yang paling recommended menurut saya untuk micin 65 mm ya. Terus ada lagi prop E011 ya, ini prop standar lah ya, propnya King Kong nih. Ini yang dapat 4, yang ini dapat 4. Nah, total cadangannya ada 8. Oke, paling itu ya spare partnya. Nah, sekarang saya tunjukkan gimana cara ngoperasikan micinnya. Ini kita masukin aja dulu semua. Oke, nah ini micinnya. Ini mana tadi baterainya ya? Baterainya yang dimasukin karena kita mau nyalain. Kita akan nyalakan ya, kita coba binding pakai remote ini. Nah, ini remote lama saya, tapi nggak apa-apa, bisa juga nih di demo. Oke, ini contohnya ini udah sempat saya tes ya pakai protokolnya, itu protokolnya bayang. Oke, contohnya ini kan masih ada satu nih protokolnya bayang ya. Nah, ini misalkan saya create model di nomor 2. Ini create, ini kita pakai yang multi aja. Ini kita next. Oke, ini select model, kita masuk ke sini ya, ke setup ya. Nah, ini kita lihat, ini karena modul multi protokolnya internal ya, ini kita onin. Nah, ini pilih multi, kemudian yang di bawah nih tipenya itu cari yang bayang ya. Oh, bayang hurufnya B ya depannya ya, harusnya di awal ya. Oke, kita coba mundur, kita cari bayang. Ini E, C, D. Nah, ini bentar lagi nih bayang. Nah, ini yang pilih yang bayang ya. Oke, kalau udah, habis itu kita ke halaman berikutnya. Saya ke atas dulu, ke halaman berikutnya, ke bagian channel. Nah, di channel ini, oh ini udah disediakan nih. Ini kita delete aja ya channel ininya. Nah, anggaplah ini masih belum ada semua ya, channel 5 ke atas. Karena yang akan disetting nanti 5 ke atas ya. Oke. Nah, nanti di FC-nya yang kepake itu adalah channel 5. Ini untuk ganti modenya, angle atau acro. Kemudian channel 7 ini untuk matiin hidupin LED. Terus ada channel 10 ini untuk arming. Jadi kita set aja ya, pertama channel 5 kita set. Ini pakai switch yang mana nih? Nah, biasanya saya kalau mode itu pakai switch yang sebelah sini nih. Ini yang pakai arming nih, yang sebelah kiri. Yang kanan nih buat ganti mode. Jadi ini kita pilih resource-nya, kita edit ya, kita pilih yang sini. Oke, udah, berarti dia pakai SH ya, yang ini tuh ternyata SH. Kita exit, kemudian channel berapa nih, channel 7 untuk matiin hidupin lampu. Ini biasanya aku set ini juga nih pakai switch yang sama. Tujuannya apa? Kalau misalkan lampunya nyala itu berarti lagi mode acro, kalau misalkan LED-nya itu mati berarti mode angle atau stabil. Jadi pakai switch yang sama aja. Nah, gini ya. Oke. Terus sama channel 10.
channel spool ini untuk arming tuh di sini ya, itu pakai yang ini. Oke, yang SG berarti ya. Oke, berarti ini udah di set ya, tinggal kita coba binding. Nah, binding itu ada di page yang tadi yang milih model. Nah, di sini nih. Oke, nah di sini ada binding ya, jangan ditekan dulu. Kita taruh, kita colokkan baterainya dulu. Tadi baterainya tinggal dikit ya, 3,8, nggak apa-apa, ini cuma nunjukin aja, nggak dibuat untuk terbang. Nah, ini udah nyala, nanti dia akan blinking cepet nih. Nah, kayak gini nih berarti dia lagi mode binding. Nah, kalau mode binding ini tinggal kita pencet aja nih yang ini binding. Set. Nah, di sini harusnya lampunya berubah jadi solid. Nah, kalau udah solid ini berarti udah ke binding. Ini buktinya kalau misalkan kita arming ya. Yang ini kan tadi kita tes. Oh, nyala. Oke, jadi kalau nyala ini tadi kan udah di set ya. Kalau nyala itu berarti mode acro yang pakai yang channel ini. Ini kalau misalkan kita switch, nah ini mati, ini berarti mode angle atau mode stabil. Kalau kita balikin lagi, lampu nyala, itu modenya jadi mode acro lagi. Oke, itu untuk settingan remote-nya ya. Selanjutnya nanti kita akan tes terbang. Kita cek terbang indoor sama outdoor, itu performanya seperti apa. Mudah-mudahan kalau di outdoor anginnya nggak lagi kenceng ya. Karena kelemahan drone ini tuh kalau di outdoor, kalau ada angin dikit aja udah pasti nggak kuat nih untuk nerbanginya, untuk ngontrolnya juga agak susah. Oke, kita langsung ke uji coba tes ya. Oke, ini kita coba terbangin outdoor ya sekarang. Tapi saya pakai remote yang bisa saya pakai. Tadi saya pakai remote jumper ya, remote jumper saya yang lama, perlu penyesuaian lagi. Jadi saya pakai remote yang bisa saya pakai aja.